Pesta demokrasi pemilihan bupati dan calon bupati di Kabupaten Siak yang dimulai sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat pada Rabu 9 Desember 2020 berlangsung cukup kondusif. Dengan adanya perhelatan akbar ajang 5 tahunan, yakni pemilihan kepala daerah ini tentunya sedikitnya menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat. Karena pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 ini berada dalam masa pandemi COVID-19. Untuk itu berbagai cara ataupun kebijakan terpaksa dilakukan oleh pemerintah, Satgas Penanganan COVID-19 dan terutama penyelenggara pemilu kada agar tidak terjadi ledakan kasus atau klaster baru dalam kasus COVID-19 ini. Untuk itu, dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 ini, pemerintah Kabupaten Siak telah melakukan berbagai upaya, seraya berkoordinasi dengan tim Satgas maupun penyelenggara pemilu kada untuk dapat menerapkan 3M atau protokol kesehatan. Dalam hal ini, Satgas Penanganan COVID-19 bersama pemerintah Kabupaten Siak bersama penyelenggara pilkada telah mengatur mekanisme maupun regulasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan suaranya untuk memilih pemimpin daerah 5 tahun ke depan. Bupati Siak Alfedri yang juga peserta dalam kontestasi pemilihan kepala daerah di Kabupaten Siak langsung turun melakukan peninjauan penerapan COVID-19 sekaligus menyelesaikan pencoblosan untuk menggunakan hak pilihnya. Bupati Siak Alfedri mengungkapkan pemilihan kepala daerah tahun 2020 ini diharapkan masyarakat dapat menyalurkan hak pilihnya dan menjalankan protokol kesehatan yang sudah diatur pemerintah bersama penyelenggara pemilu kada. Dalam penyampaian hak pilih Bupati dan Wakil Bupati Siak ini terdapat sebanyak 944 TPS yang tersebar di 19 kecamatan. Dengan jumlah 267.188 pemilih tetap. Atas sebaran lokasi yang cukup luas ini, pemerintah Kabupaten Siak bersama Satgas dan pihak keamanan dengan tegas dan ketat menerapkan protokol kesehatan. Siak tanggal 9 Desember, himbauan saya tentunya masyarakat hari ini menggunakan hak pilihnya dengan baik karena satu suara menentukan nasib Kabupaten Siak ini, negeri ini di masa akan datang. Itu datang ke TPS menggunakan hak pilih dengan memperlakukan protokol kesehatan dengan baik. Supaya masuk pemerintah, masuk KPU adalah jangan terjadi klaster baru COVID-19 yang disebut dengan klaster pilkada. Dan mudah-mudahan hari ini setelah pemungutan suara akan dilakukan penghitungan suara. Juga ikuti penghitungan suara dengan baik. Semoga nanti hasilnya bisa terpilih pemimpin Kabupaten Siak yang amanah tentunya, yang bisa membangun Siak menjadi kabupaten yang terbilang cemerlang dan gemilang, mempunyai daya saing bersamaan dengan kabupaten yang lebih maju. Kemudian Siak bisa dikenal, bisa menjadi kabupaten bermarwah di masa akan datang. Dengan pilkada berkualitas diharapkan nanti terjadi bisa nanti menghasilkan kepemimpinan yang berkualitas insyaallah masa akan datang. Kami tentunya hari ini juga terima kasih kepada penyelenggara pemilu, baik KPU beserta seluruh jajarannya, termasuk Bawaslu beserta seluruh jajarannya, termasuk aparat pengamanan yang telah mengupayakan terselenggaranya pilkada Kabupaten Siak dari tahap mulai awal dulu sampai hari ini pemungutan suara. Alhamdulillah berjalan dengan baik, berjalan dengan sukses dan lancar. Boleh dikatakan tidak ada kenalan-kenalan yang berarti. Tentu ini patut kita apresiasi karena pemerintah Kabupaten Siak, kinerja-kinerja KPU, kinerja-kinerja Bawaslu dan juga aparat keamanan, dan barangkali juga seluruh kontestasi juga baik, dengan baik mengikuti tahapan ini dengan baik selama ini. Itu yang patut kita syukuri hari ini terhadap penyelenggaraan pilkada Siak yang sampai tahap pemungutan suara, dan insya Allah nanti siang akan dilanjutkan dengan penghitungan suara. Dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dilakukan pemerintah Kabupaten Siak dan penyelenggara pilkada, tokoh masyarakat Siak yang juga merupakan mantan Bupati Siak Arwin AS mengapresiasi kinerja pemerintah dan penyelenggara pilkada dalam masa pandemi COVID-19. Karena kita ini kan tanggung jawab bersama.
untuk menentukan pilihan kita siapapun lah yang dipilihkan gitu. Jadi ini menentukan nasib masa depan Kabupaten Siak sendiri, terutama untuk kelanjutan pembangunan Siak yang dulu susah payah kita meletakkan dasar-dasar pembangunan Siak. Mudah-mudahan ini berlanjut, ya. Siapapun nanti yang akan duduk jadi bupati. Yang penting dia demi untuk pembangunan masyarakat Kabupaten Siak. Bagaimana tanggapan Masalah kita ya, tapi ya ini kan harus kita lalui. Jadi memang salah satu biasa kita beramai-ramai kan sekarang kan tidak ada diatur jamnya kan. Nah, saya khawatir nanti masyarakat lengah gitu dengan jam ini, dia tak tahu jam dia kan, atau waktu udah habis. Nah, ini yang saya khawatirkan. Itu yang penting harus menggunakan hak pilih ini sebanyak-banyaknya lah. Karena ini sudah termasuk kesadaran politik masyarakat dalam menentukan pemimpin Siak di masa yang datang. Ya mudah-mudahan mereka tak lengah lah datang cepat ke TPS sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Dan saya kan jam 8 sampai jam 9 kan. Insya Allah saya penuhi waktunya gitu. Diharapkan dengan diketatkannya protokol kesehatan dalam ajang pemilihan kepala daerah Kabupaten Siak ini tidak menimbulkan kasus baru dengan klaster baru COVID-19 nantinya. Iksan melaporkan.